A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyriki. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengatur seluruh proses kehidupan di langit, di bumi dan seluruh alam semesta. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bisa menambah rasa syukur kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kemudian mengolahnya ya dengan berbagai tambahan bekal untuk kehidupan yang sesungguhnya. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita berada di penghujung Sya'ban. Kita berharap bahwa hari-hari kita di bulan Sya'ban menjadi hari-hari yang kita sudah mampu untuk menanamkan, menata kebaikan-kebaikan yang kelak akan kita jadikan kebiasaan yang memperkokoh keistiqomahan. Para ulama mengingatkan kita pada nisfu Sya'ban ya, agar kita punya perhatian yang lebih ya, bahwa kita hampir sampai pada Ramadan. Maka ketika bekal-bekal kita, amaliyah kita ternyata masih terhadang ya, terganjal banyak hal, maka tambahkanlah ya dalam amal-amal kita itu untuk banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah agar kita dimudahkan, dilapangkan dan kemudian diberkahkan ya, sehingga apa-apa yang kita harapkan ya dalam Ramadan kita itu akan menjadi bagian yang menjadi nyata. Ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjutkan bincang kita ya tentang masa depan. Berhati-hati ya, berhati-hati dalam meraih masa depan. Wujud masa depan kita ya, kita butuh untuk mendefinisikan agar kita bisa memastikan ya, apakah kita itu punya sebuah pegangan ya, agar mantap kita di dalam menjalankan atau memenuhi apa-apa yang kita harapkan dari sebuah masa depan ya. Wujud konkret masa depan manusia di akhirat ya sepenuhnya merupakan hasil karya amal-amalnya yang pernah dilakukan di dunia ya. Jadi Allah itu memberitahukan kepada manusia ya, bahwa kalau kepingin tahu seberapa yang bisa kita capai dalam masa depan ya akhirat kita, maka lihatlah apa yang kamu kerjakan ya selama proses kehidupan kamu.
Kenapa? Kenapa masa depan itu kita bahasakan sebagai akhirat ya? Ada seorang ulama menyampaikan ya, dia katakan dulu waktu kecil ya, saya itu diberi nasihat, kamu tuh harus sekolah untuk masa depan ya. Ketika dia SD kemudian lulus, kamu harus masuk SMP agar masa depanmu itu lebih tinggi. Ketika kemudian SMP, kemudian menyiapkan untuk SMA agar kita mendapatkan masa depan yang lebih mapan. Ketika sudah masa depan SMA-nya teraih, maka kemudian orang memberikan masukan agar kita ke universitas ya, menjadi sarjana ya, agar masa depan kita menjadi masa depan yang lebih bisa ditentukan gitu. Setelah universitas selesai, maka kemudian kita mencari pekerjaan ya, untuk agar kita bisa mencapai target masa depan kita. Setelah kemudian kerja, kita pun dinasehatkan untuk berkeluarga agar mapan masa depannya, menjadi matang proses kehidupannya. Setelah kemudian berkeluarga, maka kita berharap kemudian mempunyai anak ya, dan kemudian membangun masa depan. Maka kemudian orang bertanya, jadi masa depan itu apa? Ya, jadi masa depan itu apa? Masa depan itu memang apa-apa yang bisa kita capai ya selanjutnya ya. Dan orang akan berhenti dalam berharap, orang akan berhenti untuk kemudian melangkahkan lebih lanjut ketika dia sudah sampai batas waktu ajalnya. Maka masa yang terdepan yang paling kemudian menjadi bagian prestasi adalah hari akhirnya. Ya, ketika kemudian dia berada di ketetapan ajal, kemudian dia meninggal, maka disitulah dia mendapatkan gambaran masa depan dia selama apa yang dilakukan ketika di dunia. Itu sebabnya kenapa para alim ulama menyatakan, dan hampir ya seluruh orang sebenarnya di dalam hatinya mengakui bahwa masa depan itu adalah bagaimana kehidupan sesudah mati. Bagaimana akhirat kita ya. Nah, untuk itulah maka Allah itu setiap tahun ya menghadirkan Ramadan ya, agar kita bisa mengevaluasi ya arah kehidupan kita, mengevaluasi ya kualitas ya amal dalam kehidupan kita, mengevaluasi kuantitas yang bisa kita lakukan untuk kemudian bisa menata masa depan kita dengan suasana yang cemerlang ya, suasana yang menguntungkan dalam bahasa ayatnya itu ya. Nah, tadi disampaikan ya, ada sebuah hadis menyatakan setiap manusia itu akan dibangkitkan ya pada hari kiamat sesuai dengan keadaan amalnya sewaktu dia meninggal ya. Untuk itulah di dalam proses pembentukan karakter, demikian juga nanti akan menjadi bagian yang penting di dalam Ramadan adalah bahwa setiap orang itu disuruh berniat yang lurus, kemudian beramal dengan amalan yang istiqomah, yaitu melalui kebiasaan dan diistiqomahkan ya, agar tadi mencapai sebuah kebiasaan. Kenapa? Karena orang itu gambaran bagaimana bagusnya masa depan dia itu terletak pada ketika dia dibangkitkan itu dia berada pada keadaan amal sewaktu meninggal dunia. Ya. Nah, untuk itulah yang kenapa salah satu rahasia disampaikan kepada kita, kenapa setiap amal itu harus sampai kepada kebiasaan. Tidak sekedar kepingin, tidak sekedar tren, tidak sekedar agar aku bisa cerita, tidak sekedar yang penting sudah berpengalaman, tidak. Setiap amal ya yang kita lakukan, maka kita berharap tidak akan pernah meninggalkannya, menjadi sebuah kebiasaan dan kemudian menjadi bagian sikap istiqomah. Nah, itulah
yang kemudian akan menjadi bagian kehidupan kita adalah keajaiban-keajaiban. Ya. Kemudian yang kedua, dalam berhati-hati meraih masa depan itu hal yang sangat harus kita perhatikan ya pada masa sekarang itu adalah fokus. Ya. Sudah sangat sering dicontohkan ya, di dalam proses ya aktivitas sehari-hari. Fokus itu ya memang sebuah kesiapan mental yang memang harus hadir agar setiap yang dilakukan itu menjadi produktif. Dulu pernah saya cerita ya, ada seorang itu diberikan mainan yang dilemparkan seperti panah itu ya, peluru itu yang seperti panah itu. Kemudian dia katakan coba lempar anak panah ini ya, terserah di mana saja ya. Maka kemudian dia ya terserah saja dia lempar, dah selesai ya. Maka kemudian instruksi kedua dikatakan coba masukkan anak panah ini pada area yang di tengah ya, area hijau gitu ya. Maka kemudian dia pun harus lebih bersiap ya, karena sudah ada tujuan yang pasti ya. Maka dia akan kembali melatih, kembali mengasah ketajamannya ya, agar lemparan yang kemudian dia lakukan itu ya, itu sampai seperti yang dimaksud. Itu perbedaannya antara fokus ya dan orang yang sembarangan ya melempar. Nah, hidup juga begitu. Allah selalu mengembalikan manusia ya untuk lebih fokus kepada apa-apa yang harus dikerjakan. Di samping memang waktu kita terbatas, maka memang salah satu ujian kepada manusia, kita itu akan digoda, ditekan dengan banyak hal yang menyebabkan kemudian kadang-kadang kita itu terlena ya, gagal fokus ya dari hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Ya. Nah, fokus hidup itu apa? Yang pertama, membersihkan jiwa. Fokus kehidupan itu fokus ya, tema besar ya. Hidup itu adalah membersihkan jiwa. Ya, membersihkan jiwa. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin. Ya. Tidak diperintahkan apa-apa pada kita kecuali untuk mukhlisin lahudin, membersihkan ya jalan-jalan proses ya seluruh aktivitas kehidupan kita ya. Nah, membersihkan jiwa itu sudah kita bahas kemarin di bulan Rajab ya. Allah hadirkan bulan Rajab dengan segala tekanan-tekanan ujian yang ada, maka ketika kemudian kita diuji dengan suasana yang semakin hari semakin menyempitkan dada, maka satu hal yang harus segera dilakukan manusia adalah membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa. Apa membersihkan jiwa? Yaitu menahan diri dari munculnya sifat-sifat buruk. Menahan diri dari munculnya sifat-sifat buruk. Dan itu sudah kita bahas kemarin ya. Jadi terus akan terlihat bahwa manusia itu punya kekuatan ya, kekuatan ketajaman basyirah, bahwa segala sesuatu yang diujikan kepada manusia, diciptakan kepada manusia, ditetapkan pada manusia, jangan sampai kemudian memalingkan kita dari kebersihan jiwa. Ya. Sehingga kemudian satu hal yang nampak dari orang yang itu memang ada tanda-tanda kebersihan jiwanya, yaitu perasaan syukur. Ya, merasa puas ya terhadap segala sesuatu yang diberikan kepadanya ya. Maka kemarin kita sudah bahas kenapa kita harus memahami tentang sifat-sifat buruk, karena dalam proses penanganan perbaikan kehidupan kita nanti itu banyak hal yang kemudian harus kita proses, kita berdoa agar sifat-sifat itu kemudian tertekan kembali, kita latih diri kita ya. Kalau kita itu tipe orang-orang yang memang mudah
sempit dada ya, kemurungsung kalau bahasa Jawanya ya, maka kita juga tidak perlu banyak berkomentar sehingga menyebabkan ya kita pun akan semakin banyak pikiran gitu ya, banyak hal yang menurut kita tidak ada yang pas gitu ya. Nah, itu menahan diri dari munculnya sifat-sifat buruk ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan harapan ya, fokus dalam hidup itu meningkatkan harapan. Karena ya memang pada masing-masing orang itu dia akan menyebutkan hari demi hari itu ujian yang bertubi-tubi. Sudah sering kami sampaikan, mulai ujian harapan kepengen punya masa depan sekolah yang mulai dari SD sampai sarjana, kadang-kadang tidak mendapatkan harapan, sekolahnya susah, kemudian tidak pinter, ditekan guru, tidak punya teman yang banyak dan sebagainya, tekanan-tekanan dalam sekolah itu yang menyebabkan kemudian orang itu merasa wah rasanya itu sudah pusing, kepengen segera keluar dan kemudian ini. Namun ya tadi kemudian nanti bekerja, nyari kerja setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ya, kemudian sehingga dalam proses kehidupan tuh bukannya kemudian berkembang kepribadian, tambah banyak sifat-sifat munculnya, sifat-sifat buruk yang keluar ya. Kemudian menjadi tergesa-gesa, banyak keluh kesah, lalai ya, dan lain sebagainya. Nah, makanya di sela-sela proses bagaimana kita membersihkan jiwa, di sela-sela bagaimana kita menekan sifat-sifat yang buruk yang ini saja kadang-kadang sejak awal tidak disadari ya. Dalam opini masyarakat itu ya, itu orang selalu terus-menerus diajarkan, diberikan contoh bagaimana berpenampilan yang baik, berpenampilan yang terlihat gagah, terlihat pinter, terlihat benar, terlihat soleh dan lain sebagainya, terlihat. Ya. Namun ya tadi itu bukan hal yang sesungguhnya, ya, bukan hal yang sesungguhnya. Sehingga kemudian akan menambah berbagai ujian yang Allah datangkan kepada kita ya, karena tadi bukannya kita tuh fokus pada bagaimana membersihkan jiwa kita, menekan sifat-sifat buruk, namun kadang-kadang kita terjebak kepada dunia dan mengikuti apa-apa yang dimaui oleh dunia ya, sehingga kemudian perkembangan kita itu semakin menurun. Dan itu sangat bisa kita rasakan, sangat kita bisa lihat ketika kita akan sampai pada bulan Ramadan kembali ya. Karena Ramadan oleh Allah disediakan. Ramadan itu sebuah suasana yang menggambarkan bagaimana hidup itu produktif. Ya, hidup itu harus produktif karena memang dibatasi oleh waktu. Allah sampaikan ya, digambarkan di bulan Ramadan itu adalah sebuah kehidupan yang produktif, yang setiap amal akan menghasilkan peluang amal yang lain, yang kemudian mendapatkan curahan rahmat dan berkah yang sangat besar, sehingga menjadikan orang itu merasa ringan ya, senang, bahagia ketika beramal. Nah, untuk itu tadi ketika kita sendiri sulit menentukan, ada orang yang berpikir apa yang sifat buruk yang ada pada diriku gitu ya. Padahal sudah sering kita sampaikan, kita tuh tidak perlu malu, kita tidak perlu tersinggung. Setiap manusia itu punya sifat baik dan buruk. Fujurha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikannya, membersihkannya ya. Dan celakalah orang yang selalu mengotorinya, ya, selalu mengotorinya. Nanti kapan-kapan kita bahas lebih detail, ya. Nah, itu tadi. Sehingga ketika suasana itu sudah rasanya tidak nyaman, tadi saya sampaikan bahwa untuk meningkatkan fokus itu kita disuruh meningkatkan harapan dengan berdoa, ya, agar kita bisa mengokohkan orientasi kembali, ya, orientasi kembali. Maka sudah sering kita ingatkan berdoa, ya. Itu bagaimana manusia itu bisa mengokohkan orientasi ya, arah kehidupannya ya. Berdoa sudah sering kita bahas, itu artinya dua.
Satu, mendekatkan diri kepada Allah, terhubung kepada Allah, ya, mengikatkan ketergantungannya kepada Allah. Yang kedua, meminta. Ya. Maka Ramadan itu adalah saat yang bagus. Bagaimana kita memperbaiki arah kehidupan kita dengan lebih banyak menghubungkan diri kepada Allah. Nah, ini alhamdulillah kami sudah mencetak, ya. Kami sudah mencetak wirid Al-Qur'an. Ya, saya tulis di sini surat-surat penyelamat, ya. Ada surat Kahfi, surat As-Sajdah, surat Yasin, Ad-Dukhan, Ar-Rahman, Al-Waqiah, dan Al-Mulk. Ya, ada 7 surat. Ini saya tulis di sini Rumah Keluarga Indonesia. Ya, kami ya pribadi adalah pembina tingkat Jawa Tengah Rumah Keluarga Indonesia. Kami menginginkan bahwa setiap rumah itu punya harapan yang besar terhadap kehidupan, terhadap amal-amalnya, terhadap kemanfaatan yang bisa dilakukannya. Nah, sehingga kami kemudian mencetak. Kalau kemudian para pemirsa ya yang melihat, yang selalu bersama di YouTube, boleh mengirimkan alamat kepada kami, terhubung kepada kami untuk kami kirimkan gratis, ya. Insya Allah kita di bulan Ramadan ini berusaha untuk bagaimana menguatkan ya orientasi kita pada Allah tadi. Kenapa saya lebih suka ya tadi menghubungkan kepada Allah agar tambah kuat, punya keyakinan yang kuat bahwa Allah itu Maha Kuasa. Allah yang menolong kita, Allah lah yang membukakan jalan, ya. Bahkan pada sesuatu yang seolah-olah manusia itu tidak mungkin. Sudah banyak yang saya contohkan. Bagaimana orang yang yakin, punya keyakinan yang kuat, punya amal yang istiqomah, maka Allah akan berikan kepadanya banyak keajaiban. Keajaiban. Ajaib itu tidak sesuatu yang lama. Ajaib itu akan didatangkan kepada kita bahkan tidak terbayangkan. Ya. Nah tadi, jadi dalam berdoa ya, dalam kemarin sudah kita sampaikan ya di bulan Ramadan itu bagian-bagian yang penting ya, bagian yang penting untuk mencari, menggali ya, dan kemudian mengambil modal yang sebanyak-banyaknya. Memang yang paling banyak memberikan asupan kebaikan itu yang pertama Al-Quran. Maka di dalam Ramadan itu tadi saya katakan gambaran kehidupan yang produktif, penuh curahan rahmat dan keberkahan. Lipatannya itu banyak, ya, lipatannya banyak. Yang kemudian dikokohkan, yang kelak akan dikokohkan dengan kebiasaan dan oleh Allah diharapkan manusia mengistiqomahkan, yaitu yang pertama gembira dengan hadirnya Ramadan, gembira dengan datangnya waktu buka, gembira karena gembira itu adalah wujud ekspresi orang bersyukur, gembira, ya. Kemudian kebiasaan yang kemudian akan dibangun itu adalah bangun waktu sahur. Ya. Dan ternyata ketika kita itu kemudian bangun waktu sahur dengan bahagia, maka itu akan menjadi bagian yang kelak Allah itu sampaikan, orang yang bangun waktu sahur, maka Allah akan memberikan kepadanya kesegaran jiwa. Kesegaran jiwa yang dipancarkan ya, Ya, dan kesegaran jiwa yang didapat dari bangun waktu sahur, kemudian dia sholat, kemudian dia berzikir kepada Allah, itu tidak ada tandingnya. Sampai dikatakan hal yang tidak bisa dilakukan ya oleh orang munafik ya adalah bangun waktu sahur dan menegakkan sholat, kemudian berzikir kepada Allah ya. Nah itu adalah bagian penting.
Jadi saya ingatkan kembali, yang namanya sahur itu bukan mau makan, tidak sekedar mau makan. Ada orang mengatakan kalau aku lebih suka malam aja sekalian makan, ya, kemudian jadi bisa santai. Bukan, bangun waktu sahur. Allah akan memberikan kesegaran jiwa, dan kemudian malaikat mendoakan, ya Allah, ya, berikan tambahan, ya, orang-orang yang berzikir kepadamu dengan tambahan kemudahan, dengan tambahan keberkahan, ya, dengan tambahan makrifah, ya. Dan bahkan kemudian malaikat meneruskan, dan laknatilah, ya, orang-orang yang kemudian sejak, ya, mereka bangun tidak mengingatmu, ya. Jadi tadi harapan. Kenapa? Sering disampaikan, sesungguhnya kalau kita pengen tahu apa yang akan kita capai dalam kehidupan ini, apa yang benar-benar akan diberikan pada kita, apa yang akan kita dapat dalam kehidupan ini, itu jawabannya mudah, sesuai dengan doamu. Pasti dapat. Entah kemudian kapan, tapi semua lantunan doa. Apalagi doa-doa yang dilantunkan dengan kesungguhan, ya, dengan kerendahan hati, mengambil saat-saat yang istijabah, maka Allah pasti akan mengabulkannya. Itu yang sampai disebut, kalau kamu kepengen tahu apa sesungguhnya yang akan kamu dapat dalam kehidupanmu, sesuai dengan doamu, sepanjang doamu, ya. Nah, itu sebabnya ini menjadi bagian yang penting yang perlu kita perhatikan. Dalam mengolah masa depan, kita perlu harapan yang besar, ya, harapan yang besar. Kemudian yang ketiga, berbekal dengan amal, ya, berbekal dengan amal, ya. Tentu saja amal ini sudah dilandasi dengan ilmu, tapi maksudnya, ya, bukan orang itu yang penting berilmu, tidak. Dikatakan bahwa orang yang yakin dan kemudian dia melakukannya, maka Allah akan berikan kepadanya, ya, balasan yang besar, ya, berbekal dengan amal. Tadi sudah disampaikan seberapa yang akan kita dapat, seberapa bagusnya masa depan kita, seberapa tinggi tingkat masa depan kita, itu sesuai dengan amal yang dilakukan. Amal yang dilakukan sudah dilakukan, ya. Nah, sehingga dikatakan semakin banyak kita beramal, maka semakin banyak jalan yang ditemukan, ya, jalan yang ditemukan. Makanya dalam dakwah, yaitu sampai dikatakan, kalau kamu tuh beramal, jangan sekedar kamu bisa, tapi cobalah beramal yang kira-kira, ya, orang lain bisa mengamalkannya juga, gitu, ya. Sehingga itu tadi bagian-bagian yang Allah perintahkan tuh sampai digambarkan di bulan Ramadan itu, qiyamul lail ditarik ke depan, ya, agar semua orang bisa melaksanakan, semua orang berbahagia, ya, bahwa dia pernah qiyamul lail. Jadi Allah tuh punya sebab, ya, untuk memberikan bagian yang besar dalam kehidupan setiap orang, kan gitu, ya. Nah, makanya amal, ya, tadi bagaimana kita itu membaca Al-Quran, ya, kita membaca Al-Quran, ya. Sebenarnya banyak orang mengatakan sekali duduk 1 juz itu lebih mudah ngingat-ngingatnya. Tapi tidak semua orang bisa begitu, ya. Maka kemudian diberitahukan, banyak yang memberikan rumus yang mudah. Bahwa ketika kemudian kita itu kepingin 1 juz sehari, ya, maka kita cukup 2 lembar setelah sholat, atau 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar sesudah sholat, ya, maka kemudian akan didapat 5 kali sholat itu 10 lembar dengan suasana yang sangat ringan, ya, suasana yang sangat ringan. Demikian juga, ya, kami praktekkan dan kami sampaikan kepada ibu-ibu, ya, agar kita tuh benar-benar, ya, benar-benar dibekali, benar-benar mendapatkan tabungan yang besar. Kenapa? Ya tadi, bahwa ujian-ujian itu kadang-kadang harus dihadapi langsung, ya. Waktunya itu kecil, limited, ya, bukan unlimited, limited. Harus segera dikerjakan. Nah, itu butuh bekal, ya, butuh bekal. Maka saya sering sampaikan kepada ibu-ibu, kami selalu membaca, ya,
setelah sholat duha ya. Setelah sholat duha itu surat Ar-Rahman dan Al-Waqiah. Setelah sholat asar atau sholat maghrib, karena asar dipakai maksurat, kita membaca Yasin dan Ad-Dukhan, surat Ad-Dukhan. Setelah sholat isya ya kita baca As-Sajdah dan Al-Mulk, kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat As-Sajdah sesudah subuh dan kemudian ditambahkan surat Kahfi. Nah, kenapa kemudian kita sebenarnya tidak harus dibagi juga tidak apa-apa. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ketika kita itu beramal ya, dan kemudian kita bisa membuat cara terus ya, kita mencari jalan agar kita itu ringan di dalam beramal dan orang lain pun merasa mendapatkan jalan yang mudah dan ringan dalam beramal, maka itu menjadi bagian yang akan menjadi investasi pasif. Kita akan dilipat gandakan dengan kebaikan-kebaikan orang yang bisa ya, bisa melakukan ya, karena kita bisa memberikan contoh-contoh ya di sana. Dulu pernah ada yang bertanya kepada saya begini, Bu Diah, kan di dalam Al-Quran itu sudah ada doa, sudah ada wiridnya, ya kan? Nah, kalau saya kemudian berpendapat saya tidak akan wirid dan tidak perlu berdoa, cukup membaca Al-Quran saja. Boleh apa tidak? Katanya. Saya bilang kalau pertanyaannya boleh apa tidak itu ya boleh-boleh saja. Cuman satu hal yang perlu kami ingatkan, bahwa orang beramal itu tidak sekedar untuk dirinya, namun untuk bagaimana dia itu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain untuk bisa dengan mudah melakukannya. Ya, makanya kalau kemudian dia ditanya, misalnya kita ditanya orang, Bu saya itu punya masalah, ya sering mendapatkan masalah. Apa yang akan kita lakukan ya? Maka orang yang hanya membaca Quran saja ya, kita akan jawab ya kamu baca Quran. Saya tidak bisa baca Quran. Astagfirullahaladzim, bagaimana bisa? Kita muslim harus bisa baca Quran. Padahal banyak sekali yang tidak bisa baca Quran. Maka pengalaman ruqyah, bagaimana kita wirid dengan Al-Quran, bagaimana kita wirid dengan kalimat-kalimat thayyibah, bagaimana kita berdoa, itu adalah bagian yang akan kita lalui sehari-hari. Dan setiap upaya banyak sekali dituliskan dengan riwayat Quran, dengan riwayat sunnah, dengan riwayat para salafus soleh, bagaimana mereka menghadapi ujian-ujian, menghadapi kehidupan dengan doa. Ya. Nah untuk itu marilah kita coba ya, kita coba untuk meyakini bahwa bagian harapan yang besar itulah yang akan membesarkan kehidupan kita, yang akan menjadikan kehidupan kita itu kehidupan yang membahagiakan. Kenapa? Karena selalu akan dipancarkan kebaikan dari apa-apa yang kita lakukan. Ya tadi berbekal amal, kemudian bersabar ya, kemudian bersabar. Ya, kenapa ya tadi orang fokus itu kan memang ya dia akan selalu ya, akan oleh Allah akan selalu diuji dengan beberapa hal untuk agar tetap kokoh tadi. Demikian juga di dalam Ramadan ya, Ramadan tadi isinya bagaimana kita sudah berkonsentrasi dengan berbagai amalan, suasana juga suasana ibadah semua. Namun ya tetap saja ada beberapa persoalan-persoalan yang kemudian muncul ya. Ya entah itu suasana keluarga yang tidak saling mendukung, perkara makanan buka, makanan sahur, suasana ya dan lain sebagainya, itu kita harus bersabar. Dan bahkan Allah sengaja untuk memberikan ujian ya seseorang pada waktu Ramadan ya. Karena Allah kepingin tahu sejauh mana orang itu mampu menahan diri untuk tetap benar dalam keadaan apapun. Menahan diri untuk tetap benar dalam keadaan apapun. Ya, makanya kita akan ya biasanya kalau dalam keluarga itu ya puasa 30 hari ya sudah dengan bahagia, bertambah amalnya, meningkat amaliyahnya ya. Dan kemudian akhir Ramadan
mesti terjadi beberapa perseteruan. Ya hanya masalah sepele saja. Apakah pulang ke tempat bapaknya atau pulang ke tempat ibunya. Dan itu menjadi bagian yang kadang-kadang menjadi masalah yang besar. Ya. Orang kadang-kadang tidak tadi sabarnya itu kemudian tidak muncul ya, atau dia kurang bertahan ya. Mungkin kadang-kadang tadi saya ingatkan, kita itu tidak berniat untuk memang menikmati amalan-amalan yang kita lakukan, menjadikan kita bahagia, menjadikan kita bisa menjaganya. Kadang-kadang kita itu terbelok pada target-target agar kita itu benar-benar ya meningkat sedemikian rupa ya. Maka banyak sekali terlihat misalnya ibu-ibu ini puasa, lagi semangat wirid, lagi semangat baca Quran ya, kemudian menstruasi. Wah, pasti WA. Bu Dia, apakah kalau puasa kita boleh tetap baca Quran gitu. Padahal ketika nggak menstruasi itu ya ndak WA, ya ndak tanya, ndak baca juga ya. Tapi ketika kemudian kita menstruasi, wah rasanya kita seolah-olah kehilangan banyak hal gitu. Nah, ibu-ibu rahimahullah, banyak hal ya dalam kehidupan kita itu, salah satunya yang di Ramadan itu ya, Ramadan itu kan hal-hal yang penting dalam kehidupan itu akan disorot. Salah satunya adalah sabar, tetap bertahan untuk benar apapun keadaan kita ya, apapun keadaan kita ya. Taruhlah dimarahi, kadang-kadang masalah sepele. Kita menyiapkan makan sahur ya ibunya merasa menyiapkan sendiri wah, dengan segala macam, sampai waktu sahur waktunya sudah mepet ya, nasi belum diceklek ya. Akhirnya nggak ada yang bisa sahur. Nah, itu akan jadi masalah besar sampai bertahun-tahun, itu semua orang akan ingat ya. Dan itu menyebabkan kita merasa bersalah tapi juga jengkel ya. Orang tidak membantu ya, yang disalahkan ibunya terus. Wah, berat sekali menjadi wanita kemana-mana, padahal sepele saja ya sudah. Kalau itu sebagai sebuah pengingat ya kemudian jangan begitu lagi, selesai. Namun tadi kita itu suka kurang bertahan, sehingga yang muncul itu adalah kelemahan jiwa. Ya sudah, kalau caranya begini sudah, aku tidak sanggup lagi menjadi ibu. Nah, apa hubungannya kemudian kemana-mana ya. Nah tadi ya sabar, kemudian tawakal. Sabar itu selalu diiringi tawakal. Kenapa? Karena sabar itu adalah bertahan untuk benar, dan tawakal itu selalu siap memperbaiki proses, selalu siap memperbaiki proses untuk hasil yang memberikan peluang kebaikan yang lebih banyak. Ya, untuk hasil yang memberikan peluang lebih banyak. Saya itu dulu pernah, anak saya ya, ada ujian ya, ada ujian ke Mesir yang menentukan kemudian dia kuliah di sana bersamaan dengan pelaksanaan perpisahan sekolahan ya, yang kebetulan juga dia mendapatkan bagian-bagian yang penting ya, tidak bisa ditinggalkan. Lah saya tanya, lalu bagaimana para ustadz? Ustadznya ada dua kubu, ada dua kubu. Satu disuruh meneruskan berjuang ke Mesir, yang satu kamu harus menyelesaikan ini. Lah saya bilang, lah kamu gimana? Saya bingung. Saya bilang, ambil keputusan yang dengan itu memberi peluang kebaikan yang banyak saat ini dan saat yang akan datang. Ya, nah kata dia, kalau begitu aku putuskan untuk tidak mengikuti tes dulu. Enggak apa-apa kan, sekolahnya mundur enggak apa-apa. Pastikan setiap keputusan, walaupun itu berat, maka pastikan keputusan itu memberikan kemanfaatan yang banyak, khususnya pada orang-orang di sekitar kita. Jangan sekali-kali memutuskan kebaikan itu hanya untuk diri sendiri, maka setan akan tangkap itu. Ya, tangkap tidak menjadi kebaikan, tapi bagaimana dia itu akan bisa ya meninggikan dirinya bahwa dia punya hak untuk melakukan apapun karena itu adalah kesempatan dan fasilitas yang dia miliki ya. Jadi hati-hati. Kemudian yang terakhir, tidak menyalahkan ketetapan ya. Jadi fokus itu sampai tidak menyalahkan ketetapan. Nah, makanya
dikategorikan walaupun kita sudah punya upaya-upaya yang baik, namun akhirnya kita itu menyalahkan ketetapan-ketetapan yang diberikan kepada kita, itu namanya gagal fokus. Ya. Nah, kalau sudah gagal fokus, maka kita tidak akan mendapatkan bagian jalan-jalan yang strategis ya untuk melangkah. Ya karena kemudian tadi kita akan kembali muncul ya sifat-sifat buruk itu oleh setan akan digulung kembali ya. Nah, untuk itu marilah kita coba bangun kembali ya proses perjalanan kehidupan kita sehingga kita lebih fokus dan mulai dari kita itu membersihkan jiwa sampai kemudian berakhir selalu bisa menjaga kelapangan dada. Yang selanjutnya, ciri orang yang mengambil akhirat sebagai masa depan. Ya, maka banyak orang kan sering menyatakan apa yang menjadi cita-citamu ya, mardotilah gitu ya. Namun Allah sudah sampaikan kepada kita, kemarin saya sampaikan bahwa setiap orang itu tidak akan dibiarkan ya hanya bicara beriman tanpa diuji ya. Dan orang pun tidak akan dibiarkan ya untuk menyatakan bahwa bagiku itu hanya akhiratlah yang penting tanpa kemudian ditunjukkan ya, ditunjukkan ya ciri-ciri, ditunjukkan asar bekas-bekas ya, ditunjukkan ya bagian-bagian orang agar memahami, agar bisa memilih ya bahwa orang-orang yang kemudian mendapatkan konsentrasi akhirat itu ternyata Allah memberikan bagian yang luar biasa dalam kehidupannya. Yang pertama ya dikatakan akhirat, orang yang mengambil akhirat sebagai masa depan ya itu bagi mereka akhirat itu adalah harapan, kecintaannya. Akhirat adalah harapan, kecintaannya. Bahkan kemudian mereka itu berpendapat dia tidak merasa masalah, bukan suatu persoalan, bukan beban. Ketika kita tuh mendapatkan bagian-bagian yang kurang menyenangkan di dunia, bagian-bagian yang mungkin berada pada tekanan-tekanan di dunia, ya, karena harapannya, kecintaannya adalah akhirat, bahwa dia mendapatkan bagian akhirat yang besar, yang itulah kemudian yang akan menyelamatkan dan memuliakan. Ya, bagian dunia yang menekan itu apa? Kan sudah sering kita sampaikan ya, ada seorang sahabat yang baik ya, dia punya banyak kebaikan, suka sedekah, suka menolong orang ya, namun kemudian Allah uji dengan bencana. Bencana yang didatangkan ke desanya yang sebagian besar menjadi miliknya, ada kebun, ada hewan ternak ya, ada keluarga, ada rumah ya, semua hancur lebur oleh peristiwa bencana, semua ya. Bahkan dia hanya kemudian yang masih hidup tuh anaknya yang paling kecil ya, anaknya yang kecil. Diajak berlari, ya diajak berlari. Satu lagi onta ya, onta merah besar. Diajak berlari ngejar ontanya, ya kan? Ngejar ontanya ya, karena kelihatan anaknya itu capek. Nah, dia merasa modalnya itu tinggal onta. Dia juga memahami bahwa yang namanya tawakal itu harus berusaha, maka dia kejar ontanya, anaknya dilepaskan. Ya. Dan ternyata ketetapan Allah yang lain kemudian datang, anak itu ya kemudian diterkam serigala karena memang suasana ya alamnya seperti itu. Ya. Bagaimana hancurnya dalam waktu sehari seluruh upaya dunianya habis. Ya, akhirnya onta itu kemudian berhenti, maka dia pun ya dengan segala lungkrah ya, dengan hati yang hancur, badan yang rasanya tidak nyaman, maka dia pun tertunduk-tunduk ya, beristirahat. Nah, ternyata karena dia posisinya itu membungkuk, onta itu merasa itu ancaman dan akhirnya orang itu disepak sama ontanya, terpental jauh. Terpental. Yang menyebabkan hidungnya patah ya. Matanya yang satu hancur ya, dan hidungnya patah ya. Maka ketika orang tetap melihat dia majelis, mereka mengatakan, kenapa kamu begitu? Dan berceritalah dia segala yang dialami hanya dalam waktu 1 hari.
Maka orang mengatakan, lalu apa yang disisakan Allah untukmu? Ya. Apa yang dia katakan? Dia katakan Allah menyisakan yang terbaik untukku, yaitu lisan yang tidak pernah berhenti dari zikir. Luar biasa. Tidak masalah baginya. Kemudian Allah menguji. Tidak masalah baginya mengambil semua milik Allah itu dalam satu waktu. Asal dengan itu dia tetap mampu meraih akhiratnya. Nah, itu sudah jelas kan? Itu sangat nyolok, cirinya kan sangat nyolok. Nah, maka dikatakan di sini, ya, bagian yang akan Allah berikan kalau benar akhirat itu harapan kita, maka Allah akan membuat orang itu merasa cukup pada urusan-urusan dunia di dalam hatinya. Tidak mengeluh. Nek bahasa Jawanya tidak nelongso, ya, tidak mengeluh, tidak merasa kurang, tidak merasa iri dengan yang lain. Dia yakin betul semua yang Allah berikan kepadanya adalah memang bagian yang dengan itu dia harus tumbuh berkembang, ya, kebaikannya agar sampai kepada bekal-bekal akhirat yang menyelamatkan. Merasa cukup. Tidak ada keluhan. Lapang dada. Bahkan harapannya semakin tinggi. Kalau toh secara manusiawi kita tuh kadang merasa gelo, rasanya seperti ya terhimpit, maka dia tinggikan harapannya dengan doa. Kalau toh dengan doa sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan, maka dia dekatkan dirinya pada Allah dengan wirid Quran, dengan wirid kalimat thayyibah. Bahkan sudah diajarkan kepada kita doa yang disukai para nabi, ya, dan tidak ada permintaannya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada kilatan-kilatan karena kita menyebutkan Allah, ya, ilah yang harus disembah, yang paling berkuasa, yang memiliki segala sesuatu, yang menetapkan segala sesuatu. Ya, nah itu harapannya muncul. Ya, kalau toh jadi dia merasa cukup urusan dunianya. Merasa cukup itu merasa oh ya mungkin memang saya dibuat susah. Ya mungkin ini memang diujikan, ya tadi. Kalau toh kemudian terasa tidak kuat, ya rasanya secara manusiawi itu kok koyok rasanya itu masih ampak, ya rasanya itu dojikon khoroja, ya apa namanya sempit dadanya, maka dia langsung meninggikan harapannya dengan doa, ya dengan doa. Ya. Nah kemudian yang kedua, Allah akan menyatukan urusannya. Allah akan menyatukan urusan-urusannya, ya. Orang itu kadang-kadang seolah-olah kita itu ya, wah kita punya grup, wah, ada orang punya grup banyak, grup TK, grup SD, ya, grup SMA, universitas. Kalau ibu-ibu ada RT, ada Dasamesma, ya, ada PKK, ya, ada grup, apalagi pengajian dan lain sebagainya. Ketika kita menjawab dari grup itu seolah-olah berbeda-beda. Padahal tidak. Hidup itu adalah kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada kita. Dalam setiap kita melakukan. Entah kita menjawab, entah kita mengirim doa, entah apa saja. Allah menyatukan urusan kita. Yaitu menjadikan amal yang kita lakukan, ya, amal satu yang dilakukan itu akan memudahkan, melapangkan dan memberkahkan amal yang lain. Walaupun secara mata manusia seolah-olah tidak ada hubungannya. Seolah-olah tidak ada hubungannya, ya. Namun kemudian ya, apa namanya? Allah satukan. Amal yang satu akan memudahkan, melapangkan, memberkahkan amal yang lain, ya, sehingga itu menjadi bagian yang sangat asik dalam kehidupannya. Terus prestasi kehidupannya itu akan menjadi semakin maju, semakin luas, gitu ya. Kalau dalam bahasa yang bisa kita lakukan, dia itu akan menjadi orang yang punya saitoroh, ya, medan magnet yang semakin kuat. Perlu saya ingatkan. Kalau benar dia orang yang baik, maka Allah akan dekatkan dengan kebaikan dan orang-orang baik.
ya. Sehingga ya tadi semua akan menjadi bagian kebaikan yang besar, ya, bagian kebaikan yang besar. Kemudian yang terakhir ya, dan dunia itu ada fasilitas, ada suasana, ada waktu, ya, itu akan datang untuk menyesuaikan kebutuhannya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ada orang ya menyesuaikan tuh kan tadi tergantung fokusnya. Kemarin sudah saya sampaikan di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan. Ada orang yang satu hari bisa khatam 30 juz satu hari. Dan selama Ramadan berarti dia khatam 30 kali. Mana bisa? Yang faktanya bisa. Faktanya itu bisa. Ya, dan sering dilakukan. Kenapa? Karena dia fokus. Untuk Ramadan, maka itu dia lakukan. Orang-orang yang memang sudah menguasai Quran dengan baik, ya, menguasai Quran dengan baik, maka mereka punya kecepatan dan ketepatan ya dalam membaca. Rata-rata satu juz ya, rata-rata satu juz itu setengah jam. Ya, jadi dia butuh 15 jam. Ya, butuh 15 jam. Masih tersisa 9 jam untuk istirahat, ya. Faktanya bisa. Allah sampaikan, dan dunia, fasilitas, suasana, waktu ya akan mengikuti apa yang dibutuhkan, ya. Nah, ada juga orang di bulan Ramadan itu ya bisa melaksanakan banyak sekali kebaikan. Bahkan ada yang tidur hanya sedikit, tapi ada juga yang tidak bisa berbuat apa-apa. Wah, kemudian dia merasa, wah kayaknya saya memang tidak bisa konsentrasi. Jadi saya Ramadan ini pas saja, lewat saja. Insya Allah saya tetap puasa, tapi kemudian tidak bisa melakukan banyak hal yang lainnya. Saya teringat dulu saya melihat acaranya Mamah Dedeh itu ya, yang bertemu dengan Saila on Seven itu ya. Grup band anak-anak muda yang lagi hit ya. Saya tertarik pada pernyataannya ya, bukan apa-apa. Ketika ditanya kami itu selalu memang kerjaannya kan memang di klub ya, sehingga kerjanya malam. Kerjanya itu malam. Habis taraweh malah gitu. Sampai pagi, sisan sahur kemudian pulang. Dan pagi kita tidur sampai sore. Bagaimana menurut Mama? Dan apa jawaban Mama Dedeh? Beliau mengatakan, kamu tidak ngerti arti puasa Ramadan ya, katanya gitu. Ya, loh, kami puasa gitu, tidak ngerti arti puasa Ramadan. Bahwa Ramadan adalah tempat di mana kita berbekal. Bahwa Ramadan kita dipersilahkan mengambil modal yang sebanyak-banyaknya. Ya, sering saya sampaikan di ibu-ibu pengajian itu. Taruhlah. Misalnya kita itu khatam. Dalam Ramadan tuh khatam 3 kali. Ya, 3 kali ini Quran aja nih ya, khatam 3 kali. Kemarin sudah saya sampaikan kalau hitung-hitungannya angka nominal itu ya 3 kali khatam itu 3 kali 3 juta ya. Satu Quran itu 3 juta kebaikan ya. 3 juta itu 9 juta. Kalau Ramadan dikalikan 700 maka terdapat angka 6,3 miliar ya. Modal yang kita tanamkan di Ramadan agar kita mendapatkan banyak keajaiban ya, keajaiban. Maksudnya ajaib apa? Emang kan dikatakan ya mukmin itu ajaban. Mukmin itu memang ajaib ya, ajaib. Coba tuh kemarin saya sampaikan. Sekarang tuh yang namanya umroh, tuh 38 juta, 50 juta Ramadan, 75 juta misalnya ya, etikaf Ramadan. Orang mengatakan, loh terus siapa yang bisa berangkat? Buktinya banyak. Itu ajaib, dan banyak orang biasa, dia nggak punya duit yang banyak, bisa berangkat ya. Nah itu keajaiban, banyak sekali orang-orang yang biasa yang setiap hari itu sedekah ya, setiap hari mendoakan semua orang ya. Nah, untuk itu marilah kita coba menyadarkan diri kita
ya, membersihkan jiwa kita ya, agar kita itu benar-benar bisa mengambil fokus dalam kehidupan ini. Jangan gagal fokus, karena gagal fokus itu akan menjadikan kita membuang semua karunia yang diberikan Allah kepada kita. Ada umur kita, ada kesempatan, ada fasilitas, dan berbagai kemampuan yang oleh Allah sudah diberikan kepada kita. Ya, pendidikan orang tua sejak kecil ya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berjaga, ya, berjaga untuk bisa menahan dari hal-hal yang kurang menguntungkan dan kemudian mendorong diri kita untuk bersemangat dan untuk terus berjuang, nah ya, agar mendapatkan kebaikan-kebaikan yang seperti dijanjikan kepada kita. Dan dengan demikian maka kita pun akan mendapati keberuntungan, akan mendapati keajaiban, akan mendapati kemenangan dalam proses kehidupan kita. Fastabiqul khairat. Ibu-ibu, marilah kita tutup dengan doa. Ilaha diniyah wa firidillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni nas'aluka min khazainil fadlik. Allahumma inni nas'aluka min khazainil fadlik. Allahumma inni nas'aluka min khazainil fadlik. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afain dal hisab. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba kitabika wa hubba ma yuhibbuk wal amala ladzi yubalighuni hubbak. Allahumma inni nas'aluka thabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsyiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup kajian ini dengan kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mir rabbik wal takunana minal mumtarin. Minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.